lama berjibaku dengan konflik berkepanjangan di Timur Tengah, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengumumkan pada Rabu 16 Oktober pasukannya menyerang fasilitas penyimpanan senjata milik Houthi di wilayah Yaman yang dikuasai kelompok tersebut. Dapat dikatakan ini merupakan yang terbaru dalam serangan bolak-balik oleh Houthi dan AS pasca blokade Laut Merah sejak November tahun lalu. Berhubung serangan ini berlangsung di tengah kemungkinan Israel membalas serangan Iran, indikasi bahwa Amerika berupaya melemahkan Iran lewat proksinya itu kemudian hadir. Untuk selanjutnya muncul sebuah pertanyaan, benarkah ini menjadi bagian dari peringatan terhadap musuh-musuh Israel? Targetkan 5 fasilitas senjata bawah tanah. Semakin panas, Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel melancarkan serangan presisi terhadap fasilitas penyimpanan senjata Houthi yang tak lain merupakan proksi Iran. Tidak tanggung-tanggung, 5 lokasi penyimpanan bawah tanah dilaporkan terkena dampak sebagai apa yang disebut Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin. Tempat penyimpanan senjata yang digunakan untuk menargetkan kapal sipil dan militer di seluruh wilayah. Ini adalah demonstrasi unik dari kemampuan Amerika Serikat untuk menargetkan fasilitas yang ingin dijauhkan dari jangkauan musuh kita, tidak peduli seberapa dalam terkubur di bawah tanah, diperkeras atau dibentengi, kata Austin dalam sebuah pernyataan. Pentagon mengatakan AS melancarkan serangan udara terhadap sasaran-sasaran Houthi di Yaman dengan pesawat pengebom siluman B-2. Lebih jauh, Megan Fitzgerald dari NBC News melaporkannya sebagai kali pertama militer AS menggunakan pesawat jenis ini terhadap kelompok milisi, di mana penggunaannya sekaligus dianggap dapat menunjukkan kemampuan serangan global AS untuk mengambil tindakan terhadap target-target bila diperlukan, kapan saja dan di mana saja. Sebagai tanggapan, Mohammed Al-Bukhaiti selaku pejabat politik Houthi menulis di X bahwa serangan tersebut hanya akan meningkatkan tekad mereka untuk melanjutkan operasi militer mendukung Gaza. Peringatan mengerikan untuk Iran. Militer AS lebih lanjut menyebut serangan yang dilakukan baru-baru ini tak terlepas dari usaha pihaknya melemahkan kekuatan Houthi di wilayah Timur Tengah. Sebab senjata canggih yang kerap digunakan untuk menyerang kapal-kapal di perairan internasional ditempatkan di sana. Jika benar demikian, maka dapat dikatakan ada pesan yang sangat spesifik dan kuat bahwa Iran harus bersiap karena pesawat bomber siluman AS itu mampu melemahkan kekuatan pendukungnya secara pasti. Tyler Rogoway, pemimpin redaksi The War Zone yang mempelajari teknologi militer, strategi, dan kebijakan luar negeri, dalam ulasannya menghubungkan serangan di Yaman dengan jedah dalam konflik langsung Iran dan Israel. Sejak serangan rudal Iran terhadap Israel 1 Oktober lalu, spekulasi tentang bagaimana Israel akan membalas telah meningkat. Karena itu, kekosongan yang diisi dengan langkah besar melemahkan proksi Iran lebih dulu diindikasikan akan menjadi awal dari serangan langsung signifikan Israel terhadap Iran nantinya. Kemudian, jika benar kemampuan khusus B-2 digunakan pertama kali, maka sama saja artinya AS mengirim peringatan langsung terkait kemampuan yang sangat kuat untuk menghancurkan situs hanya dengan senjata konvensional. Terlepas dari itu, menyerang situs-situs ini dengan amunisi apapun juga menurunkan kemampuan jarak jauh Houthi menjelang operasi Israel yang merupakan hal penting. Spesifikasi pesawat B-2 Spirit. Jet tempur milik Amerika, B-2 Spirit merupakan pesawat pengebom multiperan yang mampu membawa amunisi konvensional dan nuklir. Awalnya, pesawat ini dirancang untuk menembus pertahanan udara Uni Soviet selama Perang Dingin dan menyerang target dengan senjata nuklir. Namun, seiring berjalannya waktu, misinya berkembang untuk serangan presisi konvensional. Berdasarkan spesifikasi, B-2 memiliki panjang 21 meter dan tinggi 5,1 meter. Adapun rentang sayap berada di kisaran 52 meter dengan kecepatan 680 mil per jam dan memiliki ketinggian maksimum 50.000 kaki. Selain itu, pesawat ini memiliki jangkauan tanpa pengisian bahan bakar hingga 9.600 km serta didukung kemampuan pengisian bahan bakar di udara.
B-2 adalah platform yang jauh lebih besar daripada jet tempur yang selama ini digunakan untuk menargetkan fasilitas dan senjata Houthi yang mampu membawa muatan bom yang jauh lebih berat. Situs militer mencatat B-2 Spirit merupakan tonggak penting dalam program modernisasi pesawat pengebom AS dan membawa daya tembak besar kemanapun di dunia meski pertahanan yang sebelumnya tidak dapat ditembus. Pesawat bomber siluman ini bahkan dijuluki sebagai jet tempur paling mahal di dunia. Dengan biaya pembuatan per unitnya diperkirakan mencapai 515 juta dolar Amerika Serikat atau 8 triliun rupiah. Serang Yaman tanpa persetujuan Kongres. Serangan di Yaman tidak hanya menandai keberhasilan dalam menyasar target vital Houthi, namun dalam hal ini terdapat dua garis besar yang seharusnya disadari otoritas Biden. Pertama, pihaknya terlibat lebih jauh dalam perang regional Timur Tengah. Kedua, ada indikasi ketidakselarasan di dalam tubuh pemerintahan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan bahwa serangan dilakukan atas arahan Presiden Joe Biden. Namun di sisi lain, anggota Parlemen Progresif AS mengecam serangan dan menyebutnya ilegal, mengingat Gedung Putih tidak meminta otorisasi Kongres seperti yang disyaratkan oleh konstitusi. Direktur Eksekutif Democracy for the Arab World Now, Sarah Leah Whitson, mempertanyakan mengapa AS mengebom Yaman. Apakah anggota Kongres ini benar-benar tertidur atau dibius? Katanya pasca serangan yang dilancarkan pada hari Rabu. Situs Common Dreams yang melayani komunitas progresif melaporkan sikap anti yang dilayangkan oleh koalisi anggota Parlemen Progresif. Mereka juga memperingatkan bahwa pengerahan pasukan tidak akan menyelesaikan tantangan yang diajukan oleh Iran. Tidak ada satupun undang-undang saat ini yang memberi wewenang kepada Amerika Serikat untuk melakukan tindakan militer ofensif terhadap Iran. Kita berisiko terjerat dalam perang dahsyat lainnya yang pasti akan merugikan warga sipil yang tidak bersalah dan dapat menghabiskan miliaran dolar pajak AS. Tegas anggota parlemen dalam pernyataan. Houthi pastikan pembalasan. Sehari setelah serangan, kelompok Houthi dengan cepat menanggapi dan berjanji akan membalas serangan udara terbaru AS. Mengutip pernyataan Houthi yang disiarkan TV Al-Masirah pada hari Kamis, kelompok itu berjanji akan membalas. Saluran berita satelit milik Houthi itu lebih lanjut melaporkan serangan udara di sekitar ibu kota Yaman, Sanaa, yang telah dikuasai kelompok tersebut sejak 2014 dan di sekitar benteng pertahanannya di Saada. Agresi Amerika terhadap ibu kota Sanaa dan provinsi Saada tidak akan berlalu tanpa adanya respons. Biro Politik kelompok mengonfirmasi. Namun tidak ada informasi langsung mengenai kerusakan atau korban jiwa sejauh ini. Komando Pusat AS yang mengawasi operasi militer AS di Timur Tengah juga mengatakan tidak ada indikasi awal korban sipil akibat serangan itu. Meski begitu, serangan AS yang disebut sebagai pelanggaran terang-terangan turut dikeluhkan Houthi. Tidak hanya terhadap kedaulatan Yaman, tapi juga menjadi pelanggaran mencolok terhadap seluruh hukum, norma, dan perjanjian internasional. Apalagi sebelumnya, kelompok Houthi melaporkan bahwa pesawat AS dan Inggris telah melancarkan serangan baru saat fajar, melakukan 6 serangan di Sanaa dan 9 di provinsi Saada di utara negara itu. Perang Israel-Gaza yang awalnya melibatkan tentara Zionis dan Hamas, kini berkembang menjadi perang regional dengan keterlibatan banyak aktor di dalamnya. Menurut kalian, manakah yang akan bergerak lebih dulu? Houthi dan Iran bersama proksi lain atau Israel dengan bantuan Amerika yang menargetkan Iran?